Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari. Ini istri Pak Ustaz ya? Oh iya ini. Oh iya. Lupa indah. Ini lagi, mari. Ini lagi seneng-senengnya ini. Ada orang ngaji, ada orang di situ. Papa itu ada gorila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'amal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa dalalata 'ala al-huda wal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Episode kemarin kita belajar tentang hewan-hewan yang sunnah dibunuh. Untuk sekarang pertemuan saat ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya bertayamum. Faslun fi syuruti sihhati tayamum. Fasal menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya tayamum. Syurutut tayamumi ay ma la budda minhu fihi 'asharatun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna biturabin, yaitu harus dengan tanah atau debu ya, lebih tepatnya debu. Ay khalisin bi jami' anwa'ihi, debu yang murni dengan segala jenisnya, mau debu Lembang, debu Karawang, debu Makassar, debu manapun, mau debu tanah liat atau tanah yang hitam atau tanah merah yang masih disebut tanah, itu syarat yang pertama. Hatta ma yudawa bihi, bahkan debu atau tanah yang bisa dipakai untuk berobat, karena sebagian tanah itu mengandung hal-hal yang bisa untuk berobat. Namanya atinul armani itu. Wal muhraqu minhu walau aswada ma lam yasir ramadan, atau debu yang dibakar ya, walaupun sampai dibakar tuh sampai gosong sampai hitam, bukan abu ya. Kalau abu itu nggak bisa buat tayamum, debu tanah, atau kalau batu bata menjadi merah itu biasanya. Wal batha'u wa huwa ma fi masilil ma', atau debu yang dari itu lumpur. Nah, lumpur ketika mengering itu, nah, debunya bisa dipakai. Wasabahu, atau lumpur atau debu yang mengandung garam. Al-malihul ladzi la yumbitu ma la ya'luhu, itu debu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman ya. Ayaghlubhu, selagi tidak didominasi oleh garam, la yublughu milhun ya, tidak didominasi oleh. Fa jami'u ma yasduqu alaihi ismu turab kafin min ayyi mahallin ukhidh. Jadi semua yang pantas disebut debu atau tanah itu bisa dipakai tayamum dari manapun asalnya. Walau min zahri kalbin, bahkan debu yang ada di punggungnya anjing. Nah, ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa anjing itu yang najis itu air liurnya kalau di hadis itu ya. Cuman
biasanya ulama hati-hati karena kebanyakan anjing itu menjilati tubuhnya. Tapi yang najis mughaladzah itu adalah air liurnya dan semua yang ada di dalam anjing seperti kotorannya, darahnya, dagingnya. Kalau luarnya itu tidak. Ini kalau dilihat dari keterangan ini. Idza lam yu'lam tanajjusu turab al-ma'khudh minhu. Selagi debu yang ada di punggung anjing itu tidak jelas-jelas terkena najis. Wadani, ini yang pertama tadi tanah ya, tanah. Yang kedua, an yakuna turabu tahiran. Debunya atau tanahnya harus suci. Ya. Jadi kalau udah dipakai untuk najis atau tanah yang terkena najis, tidak bisa dipakai untuk tayamum. Karena dalam Al-Quran, liqouli ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah dengan debu yang suci, ay turaban tahiran. Terus yang ketiga, watsalitsu alla yakuna musta'malan. Debunya tidak boleh musta'mal. Musta'mal itu sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau dipakai untuk menghilangkan najis, itu namanya musta'mal. Ay raf'il hadasi wa mithluhu al-musta'mal fi izalati najasah al-mughalladhah. Termasuk musta'mal adalah dipakai untuk bersuci najis mughalladhah, yaitu anjing dan babi. Anjing dan babi ini dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan debu, dicampur dengan tanah yang suci. Nah, kalau debunya ini sudah dipakai untuk membasuh najis mughalladhah tadi, itu mustakmal. Tapi kalau misalnya di basuhan yang ke-6 itu belum suci, maka najis. Jadi misalnya najis mughalladhah dibasuh 6 kali itu sudah hilang najisnya, hilang baunya, hilang rupanya itu, maka udah suci nih sebenarnya sudah suci najis silatan anjing atau babi ini sudah, tapi tetap wajib dibasuh 7 kali meskipun sudah suci, misalnya secara kasat mata sudah suci, tetap wajib digunakan debu untuk yang ke-7 kalinya, yaitu air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalau yang ke-6 kalinya ini sudah suci, maka tanah tersebut jadinya mustakmal, tidak boleh dipakai tayamum. Tapi kalau yang ke-6-nya belum suci, ya tentunya yang debu itu menjadi najis, bukan cuma mustakmal tapi najis debunya, mutanajis. Nanti membasuh dengan debunya itu bebas, nggak harus basuhan yang ke-7, boleh yang pertama, kedua, ketiga, pokoknya salah satu dari 7 basuhan itu adalah dicampur dengan debu. Watsalitsu ya tadi mustakmal fi rafil hadatsi mithlu mustakmal fi zalika mughalladhah fa in kana fi sabi'ati kana tahiran faqat, walaupun suci ya, au fi ma qablaha fa mutanajjisun wala yasiru mutahhiran bi ghaslihi, maka tidak boleh yang dipakai untuk mensucikan najis mughalladhah tadi. Wal musta'mal minhu fi rafil hadatsi ma baqiya bi 'udwin mamsuin ba'da masi aw tanathara minhu halat tayammum ba'da masi al-'udwa. Jadi yang musta'mal itu yang sudah dipakai untuk mengusap wajah dan tangan ya. Termasuk yang sisa-sisa menempel di wajah itu otomatis muta'mal. Atau yang terbaur, yang berjatuhan dari muka dan tangan setelah dipakai untuk mengusap itu. Tanasur itu membaur kalau air tan terciprat itu ya, kalau rontok lah, debu-debu yang rontok itu mustakmal, sehingga kalau yang rontoknya tadi berjatuhan kepada tanah yang mau kita pakai kedua kalinya, otomatis tidak boleh, harus pindah lagi ke tempat lain. Bayangkan halatnya masih. Amma ma tanathara wa lam yamassal 'udwa balaqa ma lasaqa. Adapun debu yang bertaburan. Bertaburan ya. Yang bertaburan tapi belum menempel kepada anggota yang diusap, misalnya baru begini, kemudian belum kesiniin sudah bertaburan, itu enggak mustakmal. Walaupun sudah nempel tangan, karena tangan ini sebagai wasilah naqlut turab, bukan basuhan.
maka ini enggak mustakmal. Balaqal ala saqal itu falaisa bimustakmal, maka tidak mustakmal kal baqi bil ardi, seperti sisa yang ada masih nempel di bawah. Wa kadza law alqatir rihu ala wajhi turaban fa khadha bi hirqatin. Begitu juga misalnya ada angin kencang, membawa debu banyak tuh. Terus debunya nempel ke wajah. Sampai wajah nempel, itu enggak mustakmal. Jadi misalnya debunya orang yang kena ini, gitu, kemudian diambil sama kita, buat tayamum kita tuh boleh. Misalnya anginnya kencang, di sini ngumpul debu gitu, kita ambil di wajahnya dia. Kenapa? Karena tidak mustakmal. Karena yang dinamakan mustakmal itu alat suci yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, itu namanya mustakmal. Jadi bukan alat suci yang menempel kepada anggota badan itu enggak mustakmal gitu, tapi yang menghilangkan hadas. Wa kadza law alqatir rih fa akhadha bi raqatin thumma adu ala wajhi fa innahu yakfi. Wa ulima min dzalika annahu la tayammama wahidun aw jama'atun ma'radin katsiran min turabin yasirin fi nafirqatin jaza. Itu juga kalau tanah sedikit dipakai bertayamum banyak orang itu boleh. Karena dia selama tidak kejatuhan yang sudah mustakmal. Jadi nempel, tangannya gantian berarti. Satu orang, kemudian orang berikutnya, orang ketiga, orang sampai banyak berapapun boleh. Seperti halnya orang berwudu dengan satu ember, itu boleh. Masih ingat pelajaran di wudu itu ya? Syaratnya kita niat tangan untuk menciduk, istighraf. Diniatkan tangan untuk menciduk. Niat menciduk ini yang diwajibkan itu setelah untuk membasuh muka. Misalnya kita ambil air di ember, set, basuh muka. Nah, pengambilan berikutnya ini niat menjadikan tangan kita sebagai gayung atau ciduk. Kalau yang pertama tadi nggak niat nggak apa-apa karena belum mustakmal. Tapi kalau yang kedua ini ada bawaan air yang mustakmal di tangan kita, maka kita diwajibkan niat menggunakan tangan untuk istighraf. Nah, ketika ngambil untuk istighraf, sudah ambil saja, kemudian basuhan berikutnya berarti ambil air dari ember gini, dan seterusnya sampai wudhu selesai. Nanti air yang seember ini boleh dipakai sampai berapa puluh orang pun boleh, selama setiap dia ngambil itu niat istighraf. Kalau pakai gayung itu udah nggak perlu niat istighraf, nggak perlu. Kalau gayung ya sudah nggak bakalan mustakmal kan, tinggal ambil aja begini. Ini ambil gini udah nggak perlu niat. Yang jadi catatan itu ketika kita pakai tangan tanpa alat. Nah, itu satu ember boleh dipakai. Dan jangan sampai menetes airnya ke situ. Misalnya air yang di wajah ini kalau menetes ke situ sudah langsung mustakmal, nggak boleh dipakai lagi. Nah, demikian juga dalam hal mustakmalnya debu. Debu juga seperti itu. Kama yazul wudhu mutakarriran ya. Lian al-mustamal huwal baqi bil mamsuhah, amal baqi bil masihah fa fi hukmi turab alladhi yudrabu alaihi al-yad maratain. Ya, karena yang dianggap mustamal itu adalah yang ada di mamsuhah. Kalau yang ada di masih, yang ada di ininya itu enggak mustamal. Yang mustamal itu yang menempel di anggota sini. Makanya tadi ketika tangan ini ngambil di situ lagi enggak mustamal. Nah, sebagaimana wudu tadi. Cuman kalau wudu disyaratkan niat tangan sebagai ciduk gitu ya. Amal baqi taratain fala yakunu musta'malan binisbah lil mamsuha ay falau aghfala fiha lam'atan kana lahu an yamsaha bima fil masihah. Amma binisbah li ghairi mamsuha ka'udwi mutayammimin akhar aw bil 'udwi al masih fala yajuz masuk bima fil kaf lirtifa'i hadath dzalikal kaf bihi fa huwa musta'mal. Adapun yang ada di sini ya itu sudah pasti mustamal, tidak boleh dipakai. Itu syarat yang ketiga, harus tidak mustamal. Sekarang syarat yang keempat, warabi'u alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debunya tidak boleh bercampur dengan barang yang lain seperti bedak atau tepung-tepung atau yang lain. Kaza'faron, minyak za'faron, wa nurah, kapur minal mukhalitat. Wa in qala, walaupun sedikit. Jadi sedikit pun nggak boleh. Jadi debunya harus murni.
Wa in qala dzalikal khalid liman ihi wusula turab ilal udwi likazabatihi, karena campuran tersebut akan menutupi atau menghalangi nempelnya debu ke kulit yang kita usap. Qala al-Hisni wal katsiru ma yura wal qalilu ma la yadhhar. Yang dimaksud banyak adalah yang kelihatan, kalau sedikit itu tidak kelihatan. Walau ikhtalata turabu bima'in musta'malin wa jafa jazalau tayammum. Seandainya ada debu atau tanah terkena air mustakmal, jadi wudu kemudian jatuh ke tanah, nah airnya kan mustakmal ke debu, nah maka debu ini ketika sudah kering tetap boleh dipakai, jadi hukumnya tidak mustakmal seperti air yang menjatuhi dia gitu, jadi tidak apa-apa. Awal khamisu, sekarang syarat yang kelima, an yaqsidahu, harus menyengaja ya, jadi ay yaqsida turaba li ajli tahwil ilal udwil mamsuf fatayammam. Jadi harus menyengaja memindahkan debu. Jadi niat atau menyengaja mindah debu ke anggota usapan. Harus. Walau bi fi'li ghairihi bi idzi, walaupun yang mentayamumikan orang lain ya, seperti orang meninggal atau orang sakit itu ditayamumkan oleh orang lain, tetap harus menyengaja mindah debu. Au yumarrigha wajhahu ayadihi, atau wajahnya diusap-usapin ke debu, ke tanah begini. Tangannya diusap-usapin ke tanah itu boleh. Yang penting menyengaja memindahkan debu ke anggota usapan. Fil ardi liqouli ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba. Ai uqsuduhu, menyengajalah itu. Menyengajalah untuk bertayamum. Falawin tafannaqlu ka'an safathu rihun ala udwin min adwa'i tayamum faradadu alaihi wa nawalam yakfi. Makanya sengaja ini artinya benar-benar harus ada pemindahan debu kepada anggota usapan. Seandainya tidak ada upaya memindahkan debu ke anggota usapan, maka tidak sah tayamumnya. Seperti misalnya ada angin besar sekali, anginnya membawa debu nih, maka tayamum kita tidak sah karena nggak ada pemindahan debu ke sini. Karena itu secara alami ke wajah kita. Justru ketika angin besar kemudian nempel ke orang lain, kita ambil malah boleh gitu. Tapi kalau tayamum dengan cara menerima tiupan angin itu nggak boleh. Jadi harus ada upaya memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Wa in qasada bi wuqufi, walaupun niat untuk tayamum dengan berdiri kemudian menunggu datangnya air, fi mahabir rih tayamum lintifa'il qasdi min jihati bintifa'in naqli al muhaqqiq bil qasdi, karena tidak adanya upaya memindahkan debu. Wa amma qasdul udwi fala yushtaratu 'ala al-mu'tamad falau akhadha turaban yamsaha bihi wajhahu fatadhakkara annahu masahahu sahha an yamsaha bihi yadayhi bil 'aqs. Nah, adapun menyengaja anggota maka tidak disyaratkan menurut qaul mu'tamad. Maaf ini saya berbeda suasana dan lokasi karena episode yang dibikin ini HP-nya tiba-tiba mati, jadi saya lanjutkan di tempat lain meskipun pengajian itu berlangsung sampai selesai waktu itu ya. Ini saya sambung lagi. Ini tidak disyaratkan ya kalau menyengaja memindahkan ke muka, menyengaja memindahkan debu ke tangan, itu tidak disyaratkan. Falau akhadha turaban yamsaha bihi wajhahu fatadhakkara annahu masahahu sahha an yamsaha bihi yadayhi. Jadi misalnya dia niatnya untuk wajah padahal untuk tangan itu tidak apa-apa, itu artinya wajah sudah terbasuh misalnya ya, kemudian niatan untuk tangan tidak apa-apa karena untuk meniati atau menyengaja mindah debu ke masing-masing anggota itu tidak wajib. Untuk mobil akes ataupun sebaliknya juga nggak apa-apa. Sekarang wasadisu yang keenam adalah an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Ini syarat yang keenam, harus mengusap wajah dan tangannya dengan dua pengambilan atau dua pemindahan debu ya.
Tidak boleh satu kali, jadi syaratnya harus dua. Walau budda min ad-darbataini syar'an, harusnya dua pengambilan. Wa in amkana tayammum aqlan bi darbatin bi khirqatin aw nahwiha, walaupun memungkinkan untuk melakukan satu kali pemindahan. Misalnya dengan kain misalnya itu boleh, tapi tetap harus dua kali pengambilan. Ya nadra bil khirqati ala turabin wa yad'uha ala wajhi wa yadihi ma'an. Ya, dengan kain misalnya satu kali pengambilan, yang ujung untuk wajah, yang ujung untuk kedua tangan itu bisa, tapi tetap tidak boleh, harus dengan dua kali pengambilan. Wa yurattibu fil masi bi an yamsa wajhahu bi tarfiha thumma yadihi bi tarfil akhar, walaupun secara berurutan tetap tidak boleh, fala yakfi dzalika syar'an la'anna naqlatun wahidah, karena dianggap sebagai satu pemindahan. Fala budda min naqlatin tsaniyah yamsa biha, harus ada pemindahan yang kedua. Kalau qita'atun min yadihi wal murad bid darbi an naqlu, yang maksud darb di sini adalah naqlu. Kalau akhadha turaba minal hawa kafa. So, misalnya ada angin besar, kemudian tangan kita ngambil ke angin yang membawa debu tersebut, boleh kita pakai untuk tayamum. Law anna naqla minal arkan fa kaifa yaj'alu min asy-syurut, li'anna naqulu inna rukna dzatahu wa syartu ma huwa ta'adduduhu la dzatuhu. Ya, kenapa tidak dimasukkan kepada rukun nakal ini? Nah, karena rukun itu zatnya tayamum, ya. Rukun itu zatnya tayamum. Nah, adapun memindah itu adalah dianggap itu ya, atau termasuk di dalamnya tapi bukan tayamum. Nah, makanya disebut dengan syarat. Wasabi'u, sekarang syarat yang ketujuh, an yuzila ay al mutayammim an najasata awalan, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ay fa yusharatu 'alal mutayammim taqdimu izalati najasati ghairul ma'fuwi anha an badanihi. Artinya disyaratkan harus menghilangkan najis terlebih dahulu dari badannya. Walau an ghairi a'dha'i tayammum, walaupun bukan anggota tayamum, misalnya najis ada di leher, najis ada di kaki, najis ada di anggota badan yang lain, tetap harus dihilangkan terlebih dahulu. Min farjin aw ghairihi, baik dari alat kelamin maupun yang lain. La'an saubi wa makani, tidak dengan pakaian dan tempatnya. Jadi kalau masih ada najis di pakaian tidak apa-apa, tetap boleh tayamum, karena nanti ketika sholat bisa pakaiannya kemudian diganti dengan yang suci. Atau tempat juga demikian, tidak harus disyaratkan mensucikan tempat terlebih dahulu, karena bisa menyusul. Walau an ghairi bi khilafil wudu, li'anna al-wudu li raf'il hadatsy, berbeda dengan wudu. Kalau wudu meskipun badan ada najisnya tetap sah wudunya, tidak disyaratkan menghilangkan najis terlebih dahulu, kecuali kalau najis yang berada di dalam anggota wudu. Hasul ma'adami taqdim dzalik wa tayammum li ibadati salat tabi'u laha ghairuha, karena tayamum itu adalah untuk diperbolehkannya salat dan segala sesuatu yang terikat padanya, maka ya harus terikat juga kepada tayamum. Wala ibahata ma'a dzalik fa asbaha tayammum ma'aha tayammum qabla al-waqti. Begitu juga masalah waktu ini nanti. Karena tayamum juga karena dia adalah untuk supaya diperbolehkannya sholat, maka hal-hal yang menjadikan tidak diperbolehkannya sholat pun menjadi syarat sahnya tayamum, seperti menemukan kiblat, seperti waktu sudah masuk pada ini. Begitu juga najisnya, karena najis yang ada di badan itu nanti akan menjadikan tidak diperbolehkannya sholat. Qala syaraf lam yatayammam qabla izalati najasa lam yasih tayammumu 'ala al-mu'tamad fil mazhab. Kalau menurut Syarawi, kalau orang belum menghilangkan najis itu tidak sah sholatnya. Wa syara 'alaihi ar-Ramli, menurut Imam Ramli juga demikian. Wa qila yasihhu, tapi menurut satu pendapat sah. Wajru alaihi Ibnu Hajar, dan pendapat itu juga pelopori oleh Imam Ibnu Hajar. Wa yanbani 'ala al-khilafi ma law kana al-maitu aqlafa wa tataqul fi najasatun. Nah, hal ini nanti konsekuensinya adalah ketika ada mayit yang ditayamumi sementara mayitnya belum sunat, otomatis ada najis di dalam kotoran yang ada di dalam kelamin yang belum disunat tersebut. Ya,
Konsekuensinya gimana? Fa'idha ramli yudfanu bila salatin alaihi li'annahu lam yataqaddam izalatun najasa. Maka menurut Imam Romli dan Imam Syarqawi otomatis dia tidak disolati. Dia hanya dikubur saja karena belum suci. Kalau orang suci itu tidak boleh disolati. Tidak boleh sholat dan tidak boleh disolati. Gitu ya, karena masih ada najis itu sehingga dianggap tayamumnya belum sah. Itu otomatis tidak diperbolehkan sholat. Tapi wa'inda Ibnu Hajar yusalla alaihi idh la yusyaratu 'indahu dzalik. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar maka tetap disolati karena menurut beliau sahnya tayamum ini tidak disyaratkan menghilangkan najis terlebih dahulu. Wasaminu, sekarang yang ke-8, an yajtahida fil qiblah qablahu. Harus mengupayakan mengetahui kiblatnya terlebih dahulu. Qabla tayamum, tentunya ini cukup dengan zon saja, nggak harus yakin benar-benar kiblatnya ke arah sana, itu nggak harus yakin. Qala Ibnu Hajar fi Manzil Qawim, falau tayammama qabla al-ijtihad fiha lam yasih 'ala al-awjah. Kalau menurut Ibnu Hajar, kalau belum ijtihad kiblat, maka belum sah tayamumnya. Qala salatu dha'ifun wa yasihu tayammum ba'da dukhul waqti walau qabla al-ijtihad fil qiblah wa lihadza tasihhu salatu man qala rak'atin la aw ba'da ijtihadin bila i'adatin. Maka kalau menurut Imam Syarqawi ini pendapat yang dhaif, lemah, artinya tidak disyaratkan ijtihad atau meneliti, mencari tahu arah kiblat terlebih dahulu menurut Imam Syarqawi. Jadi tidak apa-apa tayamum saja walaupun belum ketemu kiblatnya, yang penting sudah masuk waktu sholat. Tuh. Sehingga karena itu sah orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah itu sah. Jadi misalnya pertama mengarah ke sana di rakaat pertama, rakaat kedua wah ini kayaknya kiblatnya bukan sana nih, kiblatnya sana. Rakaat kedua pindah ke sana. Misalnya rakaat pertama yang dianggap kiblat itu barat. Nah, rakaat kedua oh bukan itu kiblatnya. Dari perasaan ini kiblatnya ini arahnya ke utara. Kemudian dia rakaat kedua pindah ke utara. Rakaat ketiga beda lagi. Wah, ini kayaknya kiblat yang benar arah ke timur. Dia rakaat ketiga ngadep ke timur. Dan rakaat yang keempat ngadep ke selatan. Ini tetap sah dan tidak harus mengulangi sholatnya. Watasi'u, sekarang syarat yang ke-9, an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti aidzal ladzi yasihhu fi'lu sholati fihi. Tayamumnya harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya. Kalau belum ya tidak sah. Pokoknya sholat yang mempunyai waktu maka dia harus sudah masuk waktunya. Tuh. Li'anna tayammum dhaharatu dhararatin wala dhararata qabla dukhulihi. Karena tayammum adalah bersuci secara darurah atau darurat, sehingga dia belum bisa dianggap darurat kalau belum masuk waktunya. Gitu. Dikatakan darurat berarti artinya sudah mendesak gitu, sudah terdesak karena waktu sudah masuk, maka dimulailah keterdesakan tersebut gitu. Makanya ya darurat itu ya artinya ya mendesak atau terdesak gitulah. Wal waktu syamilun li waqtil jawazi wa waqtil udhri wa awqatir rawatibi wa sa'iril muaqqatat ka salatil 'id wal kusuf. Tentunya waktu ini masuk waktu jawaz, waktu udhur, dan waktu-waktu semua salat yang terkait dengan waktu seperti salat Id. Nah, berarti masuk waktunya ketika sudah isyraq ya. Kemudian sholat gerhana berarti ketika sudah dimulainya gerhana baik matahari maupun rembulan. Kemudian sholat istisqa. Nah kalau sholat istisqa masuk waktunya ya ketika orang-orang sudah kumpul, sudah segera melaksanakan sholat. In arada fi'laha jama'atan. Itu kalau mau dilakukan secara berjamaah, kalau sendiri ya sudah langsung saja. Wa ila fi'lati fi'liha. Kalau sendirian ya ketika hendak melakukan sholat kapan saja, yang penting memang mau melakukan sholat istisqa atau sholat minta hujan.
Wal kusufi bisyarati taghayyur wa in arada fi'laha jama'atan. Sholat gerhana juga kalau sudah dimulai gerhananya, sudah ada perubahan di matahari atau rembulan, ya itulah masuk waktunya sholat sehingga dimulai tayamum. Ini kalau ingin jamaah. Wal farqu bainahuma anal kusuf yafutu bil injila wala kadzalika al istisqa la yafutu bisuqya. Yang membedakan kalau sholat gerhana ini waktunya habis setelah sudah terang benderang, artinya sudah habis gerhananya, maka disunahkannya sholat ini sudah habis. Berbeda dengan istisqa, kalau sholat minta hujan, walaupun hujan sudah turun, itu waktu sholatnya belum habis, masih boleh melakukan sholat sunnah istisqa. Jadi seolah-olah seperti mensyukuri akhirnya hujannya datang, dan juga meminta kepada Allah supaya hujan ini tidak menjadikan mara bahaya seperti banjir dan lain-lain. Wa tahiyyatul masjid bidukhulihi wal janazati bi tamamil ghusl wajib. Nah, kalau tahiyatul masjid ya ketika masuk masjid baru tayamum. Kalau sholat jenazah berarti ketika sudah selesai memandikan jenazah baru tayamum. Wahya al-ghusalatul ula, yaitu memandikan jenazah yang pertama. Tayamul mayit wa illam yukaffan. Dan tayamum berarti basuhan pertama dan tayamum ya. Tayamum berarti karena airnya habis walaupun belum dikafani, itu boleh langsung tayamum. Wa bihadza yulghazu fa yuqal syakhsun la yasihhu tayammumu hatta yatayammama ghairuhu. Orang tidak bisa sah tayamumnya kecuali ditayamumi oleh orang lain, yaitu yang mayit. Cangkriman itu apa? Tebak-tebakan. Siapa yang tidak sah tayamumnya kecuali tayamumi orang lain, yaitu mayit. Wa nafil mutlaq fi kulli waqtin aradahu illa waqtal karahati idza arada an yusalliya fihi. Dan semua sunnah salat, sunnah mutlak itu ya ketika mau salat ya itulah dimulainya tayamum, kecuali salat di waktu makruh. Maka tidak boleh. Ama idza tayammama li salliya kharijahu aw atlaqa fa innahu yasih. Kalau tayamum untuk melakukan sholat di luar waktu makruh ya boleh, sah tayamumnya. Wa yadkhulu waktu tayammum lil khutbah bizawal. Kalau orang yang khotib, seorang yang mau khutbah Jum'ah, itu waktu tayamumnya ya ketika sudah zawal. Kal Jum'ati kalau tayammum qablahu lam yasih. Kalau sebelum masuk waktu zuhur untuk khutbah ya nggak boleh. Wa yustamil Jum'ah qabla al-khutbah lidukhuli waqtiha. Jadi sebelum khutbah boleh, yang penting sudah masuk waktu. Wa taqaddumu al-khutbah innama huwa syaratun li sihhati fi'liha. Wa yajuzu tayammum al-khatib aw ghairihi qabla tamamil 'adad alladhi tan'aqidu bihi al-jumu'ah. Boleh seorang khatib bertayamum walaupun orang-orang belum kumpul seluruhnya, belum 40 orang, itu boleh tayamum. Wa yuslamul khatib aw ghairihi qabla tamamil 'adad wa syaratul ilmu aw adh-dhann bi dukhulil waqti walau bil ijtihad. Jadi masuk waktu sholat atau yang lain ini, sholat baik khutbah ataupun zuhur ataupun yang lain itu cukup dengan dhann ya, disyaratkan dhann sudah masuk waktu sholat walaupun dengan cara ijtihad, artinya ya kemantapan hati dengan melihat indikasi-indikasi yang ada di sekitarnya. Kalau tayammum masyakan fihi lam yasih wa in sadafahu. Kalau masih syak itu nggak boleh. Syak itu berarti 50% iya, 50% tidak. Kalau zon
di atas 50% iya, dan di bawah 50% enggak, itu zon. Kalau syak maka tidak sah walaupun ternyata benar gitu. Wal asyir, atau yang terakhir, ini syarat sahnya tayamum yang terakhir. An yatayammama ayal ma'dzuru wujuban likulli fardin. Harus bertayamum ya hanya untuk satu fardu, satu tayamum untuk satu fardu. Tidak boleh satu kali tayamum untuk sholat maghrib dan isya, tidak boleh. Jadi maghrib sendiri, isya sendiri. Ayaniyin fala yujma'u bi tayammumin wahidin wa in kana mutayammim sabiyan fardhaini. Jadi walaupun anak kecil tidak boleh satu tayamum buat dua sholat, as-salataini aw tawafaini, baik dua sholat maupun dua tawaf. Li'annahu taharatu daruratin, karena taharatu darurat, yuqaddaru biqadriha. Maka kalau darurat itu sesuai kadarnya ya. Ini orang kadang darurat tapi dipuas-puasin ya. Kalau darurat itu sesuai kadarnya. Anda musafir, Anda darurat sehingga boleh tidak puasa. Wah, mumpung nggak boleh puasa nih, dipuas-puasin segala, dimakan, rokok, ngopi. Darurat itu ala kadarnya. Makanya di sini karena tayamum ini sebagai darurat ya, dia hanya sebatas dipakai untuk satu sholat. Wa yamtani'ul jam'u bainal jum'ati wa khutbatiha bi tayammumin wahid. Jadi tidak boleh khutbah dan sholat Jumat itu satu tayamum ya. Untuk khotibnya maksudnya. Berarti mau khutbah tayamum, terus mau sholat Jumat tayamum lagi. لأنه وإن كان فرض كفاية قد لقد بغرض الأعيان وإنما جمع بين الفرضين بتيمم واحد مع أنه فرضان لأنهما تلازما صارت شيء واحد. Adapun dua khutbah itu tetap dengan satu tayamum karena talazum, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang satu. Faktufiya lahuma bitayammin wahid. Pada zahir imtina'u ifradu kulli wahidatin minhuma bitayammin a'adam wurudihi. Bahkan tidak boleh dengan dua tayamum, bukan cuman ini tidak disunahkan bahkan, dan tidak boleh karena memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib fardhan wa masya minan nawafil. Boleh kita melakukan satu tayamum untuk sholat fardu satu dan dipakai untuk yang lain-lainnya. Sholat fardu, kemudian sholat sunnah berkali-kali, untuk baca Quran, megang Quran dan lain sebagainya, itu boleh. Lianuma taksur, karena banyak. Fayaddi ijabu tayammum likulli salatin minha ila tarki aw ila biqil azimin. Fa fi amriya kama khaffafa bi tarkil qiyam fiha ma'al qudrah. Ya, karena nawafil itu banyak dan dia juga secara levelnya itu di bawahnya sholat fardu. Sebagaimana dia sholat sunnah tersebut juga boleh dilakukan dengan duduk meskipun dalam kondisi sehat. Itu membuktikan bahwa memang sholat sunnah adalah levelnya di bawahnya sholat fardu. Begitu juga tayamum, ketika dipakai untuk sholat sunnah maka boleh berkali-kali. Dan juga sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat ketika di dalam perjalanan. Nah, disamakan juga dengan sholat sunnah ya, meskipun itu wajib, adalah seorang istri yang melayani suaminya. Jadi boleh tayamum, satu tayamum untuk melayani suami berkali-kali itu boleh ya. Misalnya Anda sedang mendaki gunung, air yang Anda bawa itu hanya untuk minum saja, dan Anda di gunung ini memakai tenda karena Anda terbawa suasana tadabbur alam. Akhirnya Anda tadabbur istri, kok istri saya cantik. Nah, akhirnya Anda ingin beribadah di dalam tenda dengan istri. Nah, kemudian akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ibadah tersebut. Karena Anda tidak bisa mandi, karena air yang Anda bawa di atas gunung itu adalah untuk minum.
maka Anda melakukan tayamum. Nah, tayamum tersebut dipakai untuk sholat dan juga nanti setelah sholat bisa dipakai untuk melayani suami lagi. Tuh. Atau contoh untuk melayani suami di dalam apa namanya tayamum itu bukan seperti itu ya. Contoh melayani suami itu istri haid, setelah haid selesai sudah suci, untuk melayani suami kan harus mandi dulu. Ketika akan mandi tidak ada air. Bagaimana ini supaya bisa melayani suami? Anda bertayamum. Setelah haid itu Anda tayamum, maka layani suami ya. Itu bisa berkali-kali walaupun satu tayamum. Atau tayamumnya dipakai untuk sholat fardu. Setelah sholat fardu tidak usah tayamum lagi, langsung melayani suami berkali-kali juga boleh. Itu maksudnya ya. Mana tadi? Litamkin wala bola ilama fi martabati kama sil mushaf wal mukti fil masjid wal i'tikaf fi qiraatil Qur'an walau fardhon ainiyan. Jadi boleh untuk megang mushaf, melayani suami. Pokoknya yang levelnya level itu ya, yang bukan tawaf fardu ataupun bukan sholat fardu. Bahkan walaupun fardu ain, seperti ta'allumul Fatihah, mengajarkan Fatihah, satu-satunya yang mengajar harus Anda dan itu harus diajarkan dan itu satu-satunya, maka menjadi fardu ain buat Anda untuk mengajarkan Fatihah kepada seseorang yang akan melakukan sholat misalnya. Itu satu tayamum tetap boleh dipakai berkali-kali. Wa kadza sajdatut tilawah wa syukur. Begitu juga bisa dipakai untuk sujud tilawah dan syukur. Wala ibala fardun wala naflun. Au tayammumat li salatil janazati ubiha laha ma fi martabati min salatin nafilah wa ma dunahu mimma taqaddam. Ya pokoknya intinya bisa dipakai untuk satu fardu dan sunnah tanpa terhitung. Wala ba'ul al fardu. Wal maradu thalathatun. Level-level ini ya ibadah apa namanya tingkatan di dalam kadar tayamum ini ada 3. Wa masul mushaf ba'dahu fi martabatin wahidah. Memegang mushaf dan yang lain-lain tadi itu adalah satu tingkatan. Hatta law tayammama li kulli wahidin minha jaza lahu fi'lul baqiyah. Otomatis niat tayamum untuk salah satu saja dari semua itu, megang mushaf dan lain-lain tadi, maka boleh melakukan yang lainnya. Walil mar'ati idza tayammamat tamkin an tumakkina min al-waqti miraran. Dan bagi perempuan satu tayamum bisa dilakukan untuk melayani suami berkali-kali. Walau kana tayammumuha li faqdi ma'in thumma ra'atu fi athna'il jima'i batala tayammumuha wa ma'ala tamkinu wajib 'alaihi naz'u. Kalau tayamum karena tidak ada air, kemudian ketika sedang berhubungan badan dengan suami melihat air ini, istri ini melihat air, maka harus diberhentikan berhubungan badannya. Bi khilafi ma idza ra'a huwa wa huwa jami'uha. Berbeda ketika suaminya yang melihat, suami tayamum untuk sholat, kemudian berhubungan badan dengan istri. Di tengah-tengah berhubungan badan dia melihat apa namanya enggak, maksudnya yang tayamum istri tapi yang lihat air suami ketika sedang berhubungan badan. Nah, maka laki-laki tersebut tidak wajib memberhentikan hubungan badannya, karena dengan melihat airnya suami ini tidak membatalkan tayamum. Itulah tayamum masyasun li faqdil ma'i tsumma ra'ahu ghairuhu lam yabtul tayammumul awal. Karena apabila ada orang bertayamum kemudian yang melihat air adalah orang lain, maka orang yang bertayamum tersebut tidak batal. Qala Syarqawi. Itulah pendapat Imam Syarqawi wallahu a'lam.